Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kubis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, dari masalah percintaan dan juga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kubis ingin bahas mengenai seputar perselingkuhan, yaitu mengenai ciri-ciri wanita yang mengajak selingkuh di tempat kerja. Karena perselingkuhan di tempat kerja ini bisa saja terjadi, walaupun itu tidak semua ya. Namun sudah seringkali Kang Kubis katakan bahwa perselingkuhan bisa terjadi di mana saja dan tidak memandang siapa. Nah, ini kita akan bahas ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan subscribe, like, dan komen. Dan dukung terus channel Kang Kubis agar dapat berkembang dan terus berbagi bersama sahabat semua. Nah, kira-kira tandanya apa saja? Ya, kita langsung ke topik. Biasanya seseorang ketika sedang menaksir seseorang atau menginginkan sesuatu dari seseorang, biasanya ketika bicara di tempat kerja, ini biasanya dia lebih dulu mengontrol situasi ruangan. Nah, ini artinya di situ mungkin memastikan aman atau tidak. Ini yang dilakukan pertama kali. Ya, setelah dia yakin bahwa itu adalah aman, ya, ini dia mulai melakukan hal-hal yang bersifat mengarah ke godaan lah, intinya seperti itu ya. Jadi ini juga perlu dipahami juga ya, karena mungkin di awal seseorang melakukan itu belum tentu si pria ini memahami bahwa dia memang bermaksud seperti itu. Bagi sahabat semua tentunya banyak ya yang takut dengan adanya penuaan. Nah, maka untuk menghindari hal ini, Kang Kubis rekomendasikan yang satu ini. Tampil cantik putih sempurna, pakailah Anzura seperti saya. Oke, Anda ingin istrinya tetap cantik seperti istri saya? Pakai Anzura. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, apakah dia memiliki sebuah kontak mata istimewa untuk Anda setelah lama berhadapan dengan Anda? Tentunya di sini kontak mata adalah gerak tubuh ya, atau bahasa tubuh yang paling tepat, yang paling mudah dipahami oleh lawan jenis untuk memberikan sebuah kode spesial untuk seseorang. Ini mata lebih punya pemahaman dan daya tarik tercepat dalam memberikan sebuah kode atau tanda. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, biasanya memang diiringi dengan senyuman-senyuman yang sangat aneh. Senyuman-senyuman yang memang bukan hanya sekedar senyum sebagai bentuk bentuk rasa persahabatan atau rasa sosialnya terhadap teman. Cuman di sini kadang senyuman juga merupakan suatu hal yang memang mudah untuk dipahami ya. Senyuman bermakna cinta dan senyum biasa tentunya kita tidak bisa sampaikan secara detail, tapi ketika Anda menghadapi hal itu Anda pasti paham. Lalu yang keempat, biasanya ketika seseorang mulai naksir seseorang, biasanya dia memiliki perbedaan sifat. Ya, dia lebih malu ketika di dalam hatinya ada rasa. Ya, ini bisa terjadi pada semua orang, dan saya yakin semua orang mengalami. Contoh, pada awal seseorang ingin mendekati seseorang, pasti ada beban tersendiri. Ya, nah, ketika seseorang yang kita dekati memberikan tanggapan, kita akan memiliki getaran-getaran khusus yang tentunya tidak dimiliki ketika wanita lain yang memanggilnya. Ini beda loh ya. Jadi punya tingkatan kepekaan yang sangat berbeda dibanding dengan wanita yang lain atau pria yang lain. Karena keduanya akan merasakan hal yang sama ketika terjadi seperti itu. Lalu kemudian yang kelima, dia berusaha untuk bagaimana bersama-sama atau berusaha untuk mengarahkan ke ruang pribadi. Artinya ruang pribadi ini bisa juga ke ruangan hati, bisa juga ruangan yang untuk visual. Artinya ingin selalu berbicara lebih lama berdua. Ya, ini. Ketika sudah seperti itu, maka ini bisa digambarkan bahwa ada kemungkinan wanita ini naksir si pria. Ya, inilah cara-cara yang dilakukan oleh wanita ketika wanita menginginkan sesuatu, dan tentunya wanita adalah memiliki sifat yang jauh lebih bisa menahan segalanya ya.
tapi dia mengungkapkan dengan gaya dan cara yang berbeda. Lalu yang terakhir, biasanya suka menyinggung kehidupan pribadi Anda. Ketika dia paham bahwa si pria ini sudah menikah, maka si wanita akan sering, nanti ada yang marah loh. Nah, ini akan sering menggunakan kata-kata seperti itu. Nanti ada yang marah, sambil tersenyum. Tapi walaupun dia sebetulnya tahu bahwa seseorang ini sudah memiliki pasangan, biasanya memang dia lebih tahu lebih dulu kalau seseorang ini sudah memiliki pasangan. Namun ketika bicara rasa, ini memang sulit ya, karena perbedaan dengan pria dan wanita ini sangat-sangat jauh ya. Ketika bicara urusan perasaan dan cinta. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kubis sampaikan bisa manfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kubis. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.